Mbak Devi, teman-teman sekalian. Jawaban dari setiap pertanyaan itu sangat kontekstual ya. Jadi nggak bisa jawaban ini berlaku untuk semua secara general. Jadi kalau misalnya direkam terus nanti diposting, nanti kesannya nanti pasti akan general. Ya, kan yang terjadi problem di sosial media kita itu kan merubah konteks dari setiap kalimat ya. Jadi kalimat yang spesifik ketika ditaruh di ruang publik jadi konteksnya beda lagi. Muncullah kesalahpahaman, fitnah, bla bla bla. Yang ingin saya sampaikan Mbak Devi. Pertama, saya yakin Mbak Devi itu bukan anti anak. Yang sekarang lagi rame-rame dan sensitif banget dengan child free itu kan. Jadi kesannya kayak seolah-olah kalau belum siap punya anak nggak sesuai fitrah. Kalau belum siap punya anak kayaknya anti tadi punya anak karena takut dan anxiety terhadap banyak hal. Nanti terjebaklah ke dalam gerakan child free. Kondisi Mbak Devi ini beda. Kita harus imbang juga melihat betapa banyak orang yang kurang bertanggung jawab terhadap anak. Dia sebagai orang tua yang durhaka. Dan saya banyak menangani kasus itu. Orang tua yang durhaka. Bahkan saya punya pasien mental saya, perempuan, umurnya 14 tahun. Dia dirusak lahir batinnya oleh ayah kandungnya sendiri. Ada yang oleh ayah kandung, ada yang oleh ayah sambung. Ada beberapa pasien saya. Sampai hamil. Melahirkan di tempat saya. Dan sekarang anaknya udah gede. Dan ketika dia hamil itu dia sering mukul-mukul perutnya karena dia nggak rela, dia menolak, dia denial dengan kenyataan itu, dia pukul-pukul perutnya sehingga ketika bayi itu lahir, bayi ini kata psikolog kita ngalamin problem dalam sensoriknya. Jadi dia nggak bisa merasakan yang halus-halus gitu. Jadi kalau dia megang kucing tuh diiniin sama dia sampai kecekek kucingnya tuh sama dia. Jadi nggak bisa yang lembut-lembut gini tuh nggak bisa. Tapi sekarang udah di terapi ya, udah mulai bisa. Sekarang megang tisu udah bisa. Tadinya ya megang tisu kayak orang megang batu. Megang kucing tuh kucing sampai gitu. Karena mungkin faktor sering dipukul-pukul waktu dalam kandungan. Dan gak salah ibunya juga kan. Ibunya kan korban. Dan kemampuan kita cuman menangani si korban. Di luar ranah kita menangani pelaku. Itu ranah hukum, aparat segala macam. Kita karena badan sosial yang khusus menangani pasien mental, ya udah ranah kita yang menangani korban aja. Ada banyak kisah kayak gini yang saya dapatkan. Jadi boleh nggak kita melihatnya secara lebih berimbang? Jangan hanya ngasih nasihat kepada orang yang belum siap punya anak, tapi nasihatin juga dong orang yang udah Allah amanahi anak supaya dia mensyukuri nikmat anak itu. Dia jalanin, dia amanah dengan nikmat anak itu. Jangan hanya yang penting punya anak, udah gitu ditelantarin. Yang penting punya anak, udah gitu dipukulin. Yang terakhir kemarin kejadian anaknya ini tendang-tendang loh. Yang sempat saya repost story, tapi dihapus sama Instagram. Saya juga nggak tahu kenapa dihapus, apa melanggar ini kode etik mereka. Karena ini terjadi di Indonesia dan perlu ditindak gitu kan. Dan itu kasusnya banyak di Indonesia. Jadi kita nggak bisa bicara secara parsial sih hari ini. Kita harus bicara secara komprehensif. Kejadiannya bukan hanya dari satu sudut pandang, tapi sudut pandang lain juga terjadi. Yang mau saya sampaikan adalah ini bukan tentang punya anak atau enggak, tapi tentang alasannya apa. Kalau alasannya memang secara medis, secara psikis, secara klinik memang bahaya punya anak. Karena ada yang secara biologis dia bahaya kalau hamil, kan gitu ya. Boleh dong dia nggak jadi hamil karena membahayakan kesehatan dia, nyawa dia dan anak nanti kalau dia hamil. Apakah itu disebut child free? Enggak, kondisinya gitu. Nah, klinisnya medis fisik kita juga sama dengan klinisnya psikis. Kadang ada orang yang secara psikis belum siap. Sebetulnya yang punya anak juga belum tentu gak siap sih. Karena dengan kejadian-kejadian yang tadi saya bilang itu kan berarti menunjukkan orang tuanya gak siap punya anak. Yang orang tuanya itu sampai menyakiti anaknya fisik dan mental segala macam kan berarti itu bukan orang tua yang siap punya anak. Artinya yang lebih penting daripada ini adalah sudahkah kita mempersiapkan diri? Sudahkah kita mencoba untuk menjadi seseorang yang siap dengan amanah
Karena bagaimanapun juga di atas semua itu anak adalah anugerah. Jadi mengharapkan mendapatkan anugerah itu adalah ciri orang beriman. Makanya ketika Allah menceritakan ciri orang-orang yang ibadur rahman, hamba yang disayang Allah, salah satunya orang yang berdoa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadi emang orang beriman itu pengen punya keluarga yang utuh, pengen punya keturunan. Karena keturunan itu bukan hanya tentang amanah juga, tapi juga tentang sebuah harapan di masa depan yang akan ngurus dia, yang akan mendoakan dia, yang jadi legacy dan pahala jariahnya dia. Kan gitu kan? Panjang sebetulnya obrolan tentang anak ini panjang. Jadi bukan tentang punya keturunan doang, ada banyak hal yang istimewa tentang itu. Itu ideal. Tapi sebelum kita mendapatkan hal yang ideal, sudahkah kita siapkan diri? Dan saya berharap Mbak Devi ini dalam rangka sedang mempersiapkan diri. Mungkin saya ralat sedikit bahasa pertanyaannya. Saya belum siap Ustadz, tapi saya pengen banget suatu saat punya anak gitu. Bukan gak mau punya anak, belum siap. Dan yang harus kita lakukan sekarang, belajar untuk mempersiapkan diri sekuat tenaga yang kita mampu. Karena itu kesempurnaan hidupnya seseorang.